Oh, oh saya pikir habis konser ST12. Ini tinggal pasang ini aja ya. Jadi makanya tadi kembali lagi ke masalah etika ya, etika bisnis. Ketika kita bilang bahwa oh itu sah, mau bunganya 500%, mau 1000%, yang penting orangnya mau, boleh, jalan, bisnis. Gitu. Iya, soalnya ada yang ditangkap aja nanti. Mau jadi yang pertama ditangkap? Enggak ya. Tapi yang paling jelas kan kalau misalkan kita melakukan sebuah usaha, teman-teman, ketika kita uang ada, keinginan ada, ya kan? Sekarang ini dalam proses nih. Ya meskipun sekarang capek, aduh tugas banyak banget, tuton segala macam, gaji, potongannya banyak, misalkan ya. Jangan curhat lagi. Nah, ada waktunya lagi, ya. Kalau potong memotong, saya juga potongannya banyak. Ya, saya kemarin habis potong rambut. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya punya yang namanya ideas, ide, gitu kan, jangan dipendam, gitu kan. Jadi kalau misalkan ide tersebut bisa dilakukan, adalah hal yang pertama kita komunikasikan dengan at least kawan-kawan kita yang mungkin satu pemahaman. Makanya tadi pembentukan organisasi kan. Jadi satu visi, satu tujuan. Ternyata wah saya kok cocok ya sama si A. Ya. Tapi jangan lupakan beberapa konsep-konsep dasar dari melakukan agreement bisnis. Bagaimana segala sesuatunya dilakukan secara legal option. Artinya harus berdasarkan fakta, faktual. Kayak saya bilang kemarin, even saudara gitu ya, kalau yang namanya pinjam meminjam itu harus dengan hal-hal yang kasat mata, bukti. Jadi jangan sampai mungkin nanti ada beberapa hal yang di kemudian hari. Bukannya kita pelit, tapi yang namanya bisnismen itu harus lebih teliti, ya kan? Lebih teliti dan lebih melihat hal secara logis ya. Secara logis gitu. Oke, kita lanjut lagi karena pokok pembahasannya lebih banyak dan saya tidak mau membuat Anda sakit perut terus-menerus. Jadi, oh enggak ya. Intinya kalau misalkan pentingnya organisasi yang pertama, kalau lihat tabel 31, tabel yang pertama dari Anda bisa lihat. Modul 3 ya. Jangan-jangan modul berapanya nggak paham. Oke, 31. Halaman 37. Kalau nggak tahu halamannya. Nah, pentingnya organisasi apa yang pertama? Menyatukan sumber daya, ya kan? Bagaimana tadi saya bilang bahwa ketika semua orang satu visi, satu tujuan, dan merasa ada satu opportunity, maka kita mencoba untuk berhimpun. Ya. Masalah mungkin strategi bisa dipikirkan kemudian hari, tapi yang penting satu visi, satu tujuan dulu. Wah, tujuannya profit berarti kan untuk bisnis kan. Nah, makanya saya kemarin memberikan assignment ke Anda, bagaimana membuat mimpi dulu lah, bermimpi dulu. Ayo kita bermimpi gitu. Nah, ya, gampang kan? Jadi jangan bilang, wah tugas Pak Deddy susah. Gitu. Aduh, ini gimana gitu kan? Paling gampang tuh, tugas paling gampang menurut saya. Artinya gini ya, dikirim by email boleh ke saya, tapi yang paling penting nanti kita coba di akhir acara kita sharing-sharing sedikit ya, mungkin setiap orang banyak juga boleh Pak sharingnya. 2 menit lah, cukup lah ya. Cukup menurut saya. Jadi mimpinya apa, pingin apa, dan udah apa gitu, ya. Ya tahu pingin kaya ini dengan cara apa gitu kan. Nah, yang saya tugaskan kemarin kan bagaimana meng-create usaha, ya kan? Meng-create usaha yang menjadi impian Anda, gitu loh. Karena dalam pengantar bisnis kita mencoba melihat bagaimana kita melihat sesuatu yang belum ada, peluang, opportunity, becoming reality. Ya, jadi harus dilihat ya. Terus
jadi harus dilihat ya. Terus yang paling penting, yang kedua, memproduksi barang dan jasa secara efisien. Apakah sudah efisien? Kalau misalkan belum efisien, kita bisa lakukan namanya pergerakan bersama. Saya mempunyai keahlian, Anda mempunyai tenaga. Terus Anda mempunyai handphone. Oke. Anda punya handphone. Terus juga Anda mempunyai uang. Kita berhimpun. Ya kan? Kita berhimpun. Sekali-kali kita ini apa namanya bisa bikin event organizer juga. Vokalisnya sudah ada. Tos dulu dong. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya masing-masing yang saling melengkapi, itu artinya saatnya membuat sebuah organisasi yang satu tujuan. Kalau belum, pikir-pikir dulu. Tapi kalau misalkan sendiri, apakah bisa sendiri, Pak? Bisa. Bisa. Melakukan usaha itu bisa. Cuman kalau kita sedang membicarakan masalah organisasi, ya kan? Ketika Anda misalkan ingin melakukan sebuah proses transformasi, penurunan tugas-tugas, ketika Anda merasa berat melakukan pekerjaan tersebut, otomatis harus ada orang-orang yang membantu. Makanya organisasi dibutuhkan proses ini ya. Terus selanjutnya memfasilitasi inovasi. Apa inovasi? Temuan, ya. Jadi penemuan-penemuan baru, entah itu produk segala macam, trendsetter, ya. Bagaimana bisnis kita bisa menciptakan sesuatu yang tidak hanya baru, terobosan baru bisa jadi, dan bisa juga formulasi dari yang sudah ada menjadi lebih lagi. Jadi lebih. Contoh tadi ya, singkong, udah jelas itu singkong. Itu jadi comro tadi. Tapi comronya misalkan bukan rasa reguler, tapi ada rasa keju, rasa stroberi, boleh silahkan. Artinya sekreatif mungkin bagaimana kreativitas itu menjadikan value added dari barang kita, gitu ya. Tapi kita juga harus lihat pasar, potensi pasar seperti apa. Jangan dijual sama misalkan yang isinya stroberi dijual atau yang manis di dalamnya dijual sama orang yang berpenyakit diabetes misalnya. Ya nggak bakalan laku, gitu kan. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknologi manufaktur dan informasi modern. Terus adaptasi, mempengaruhi perubahan lingkungan tentu saja. Bagaimana organisasi ini juga nanti bisa menghadapi perubahan lingkungan. Kenapa? Ketika kita berjuang sendirian, gitu ya, ada satu kalanya kita melakukan proses-proses namanya pengambilan keputusan, decision making ya. Nah, ketika decision making itu, misalkan kita hanya punya satu source, pemikiran kita dan juga insting kita, nah kita juga harus mendapatkan informasi-informasi lain. Entah itu dari kolega kita, entah itu dari eksternal, luar, informasi, berita, segala macam. Nah itu, maka yang dibutuhkan yang namanya organisasi. Selanjutnya, menciptakan tadi nilai, sudah saya bahas juga, bagi pemilik, pelanggan, dan pegawai. Value tadi, nilai. Terus, mengakomodasi tantangan yang meliputi keberagaman etika serta motivasi. Jadi, ketika orang berhimpun dalam satu organisasi, perilakunya itu macam-macam. Ya kan? Anda masuk ke Universitas Terbuka Taiwan, ini macam-macam kan perilakunya. Ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang serius, ada yang romantis, ada yang ramah misalkan. Pokoknya macam-macam. Semuanya saling melengkapi kan. Semuanya saling melengkapi gitu. Jadi keberaneka-ragamannya ini bisa menjadi sebuah hal yang mungkin bisa menjadikan kita lebih lengkap lagi ya. Oke. Organisasi sebagai open system, kita punya dua katakanlah perspektif. Yang pertama open system, yang kedua konfigurasi atau bentuk. Silakan dibaca ya. Raw material, people, information resources, financial resources. Intinya sumber daya alam, manusia, terus juga informasi. Dalam bisnis jangan salah ya, informasi itu sangat penting. Kenapa? Kenapa informasi